Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai sejarah Indonesia di subbab pengerahan dan penindasan FIS perlawanan. Ekonomi perang. Menguasai kekuatan ekonomi di Indonesia untuk menopang kegiatan perang. Dikarenakan Indonesia sangat kaya akan hasil bumi dan cocok untuk kepentingan industri Jepang. Jepang melakukan perbaikan prasarana ekonomi atau pengendalian kenaikan harga. Jepang memutuskan hubungan dengan Eropa dan tanah perkebunan diganti menjadi pertanian. Ekonomi perang. Penggantian lahan perkebunan menjadi lahan pertanian. Adanya kebijakan wajib serah padi, kehidupan para petani pun mulai merosot. Objek vital dan alat produksi dikuasai Jepang. Perkebunan diawasi dan dipegang sepenuhnya oleh pemerintah Jepang. Ekonomi uang yang dari Belanda tidak begitu populer sejak ekonomi perang berlalu dan diganti oleh uang Jepang. Pimpinan Jepang melakukan ordonansi berupa likuidasi bank di luar Jepang. Ordonansi adalah peraturan pemerintah, sedangkan likuidasi adalah pembubaran perusahaan. Pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan. Pemerintah Jepang membatasi kegiatan pendidikan. Bahasa Indonesia sebagai pelajaran utama dan bahasa Jepang sebagai pelajaran wajib. Pelajar harus menghormati budaya dan adat istiadat Jepang. Pelajaran melakukan kegiatan kerja bakti atau dalam bahasa Jepang kinrohoshi, meliputi pengumpulan bahan perang, penanaman bahan makanan, pembersihan asrama. Pelajaran melakukan kegiatan latihan jasmani dan kemiliteran, menyanyikan lagu kebahasaan Jepang dan menghormati bendera Jepang. Angka buta huruf meningkat dan pendidikan mengalami kemunduran. Pengerahan Romusa. Romusa adalah buruh yang dikerjakan secara paksa. Awalnya Romusa dikerjakan secara sukarela oleh pekerja yang sedang menganggur, akan tetapi karena kebutuhan yang terus meningkat, pekerjaan tersebut diubah menjadi paksaan dan keharusan dengan perlakuan yang tidak berperi kemanusiaan. Untuk menutupi kekejamannya, Jepang melakukan kampanye dan memberi julukan pejuang ekonomi bagi tenaga Romusa. Para pekerja yang dikirimkan keluar Jawa bahkan keluar negeri pun banyak yang mati kelaparan dan menderita, dan penderitaan rakyat Indonesia semakin parah. Selanjutnya kita akan membahas perang melawan sang tirani. Terdiri dari Aceh angkat senjata, kemudian perlawanan di Singaparna, lalu perlawanan di Indramayu, rakyat Kalimantan angkat senjata, perlawanan rakyat Irian Barat, dan yang terakhir peta di Blitar angkat senjata. Factors of History. Aceh angkat senjata. Dipimpin oleh Abdul Jalil, perlawanan terus dilakukan oleh rakyat Kotpiling di Aceh. Meskipun kekalahan terus terjadi dan banyak rakyat yang gugur. Perlawanan di Indramayu. Dilatar belakangi oleh sistem penyerahan wajib yang dilakukan pemerintah Jepang kepada petani dan rakyat Indramayu. Mereka bersemboyan, lebih baik mati melawan Jepang daripada mati kelaparan. Perlawanan di Singaparna. Dipimpin oleh Kiai Mustafa, perlawanan dilatar belakangi oleh kehidupan rakyat yang menderita akibat perlakuan Jepang, salah satunya adalah Romusa. Rakyat Kalimantan angkat senjata. Perlawanan ini terjadi akibat penindasan yang dilakukan oleh Jepang. Salah satu penyebab kekalahan yaitu adanya mata-mata Jepang yang berasal dari rakyat Indonesia. Perlawanan rakyat Irian Barat. Rakyat Irian Barat sering mendapat pukulan dan penganiayaan di luar batas kemanusiaannya. Mereka menang dengan melakukan taktik perang gerilya dan dengan semangat juang pantang menyerah. Peta di Blitar angkat senjata. Diketuai oleh Supriyadi pada 29 Februari 1945. Mereka melakukan perlawanan, namun mereka ditipu
pemerintah Jepang dan akhirnya diadili. Sekian dari kami yang beranggotakan Fibiesta Deborah, Siti Masrifah, Daniel Nicholas, Magnalia Risha, Raffi Rafael, dan Tiwi Kartika dari 11 IPS 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.